Teman-teman, ini saya mau sampaikan ada pun yang mau saya sampaikan itu adalah, tugas untuk UTS dan UAS, ya. Jadi tugas untuk UTS dan UAS itu, eee, hampir sama dengan, perkuliahan atau apa yang teman-teman sampaikan. Cuman saya mau ajak teman-teman untuk masuk ke genre, yang mempunyai game mekanik agak agak berbeda karena, ada game-game tertentu yang sesuai dengan target marketnya atau pemain yang ditujunya memiliki game mekanik yang, tertentu gitu. Salah satunya adalah simulasi pemerintahan atau government simulation ya. Nah, untuk itu mungkin saya coba tampilkan contohnya. Ini kelihatan ya layar saya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Mbak. Civilization 6 ya. Oke, saya mau tampilkan. Kenapa ini menarik? Karena ini, merupakan genre yang cukup, apa ya, bisa dibilang memiliki, pengikut yang, fanatik gitu ya. Artinya, game ini dibuat berseri-seri gitu ya. Kalau teman-teman tahu ada, misalnya, Resident Evil, itu juga cukup banyak pengikutnya ya. Resident Evil 1, 2, 3, 4 sampai sekarang mungkin Resident Evil berapa yang terakhir? 7 mungkin apa 8? Itu juga Final Fantasy 1, 2 sampai ya Final Fantasy memang nggak berurut ya, angka-angkanya kalau tidak salah dimulai langsung Final Fantasy 3 bukan Final Fantasy 1. Nah, ini teman-teman terlihat ya videonya ya? Halo? Mudah-mudahan Kelihatan, Pak. nggak ini Ada. ya, sebentar aja ya, karena Ada, saya Pak, ada, Pak. tahu, keterbatasan juga dengan kuota ini ngabisin juga, tapi intinya saya minta teman-teman, saya sudah sampaikan di kelas, classroom, eee, tugasnya yaitu membuat presentasi tentang, game mekanik dari game-game yang sifatnya, apa namanya, political atau government, simulasi government atau political. Oke, sekarang saya coba, ini game, misalnya contoh ada Indonesia ya, ini contoh aja. Ini salah satu dari, opsi gamenya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, game simulasi government dan political ini tentu game mekaniknya sangat sangat kompleks ya, apalagi ini sudah dibuat seri ke-6. Pasti kan mengalami perkembangan bertahun-tahun ya, mungkin sudah puluhan tahun gitu. Jadi tentu saja ini sangat kompleks dan untuk tugas akhir mungkin teman-teman bisa mengambil hanya beberapa aspek game mekaniknya. Namun demikian ini, saya, jadikan UTS dan UAS karena menurut saya teman-teman harus, menyelami genre-genre game yang unik tapi juga memiliki, potensi pasar atau, potensi pemainnya gitu ya. Tentu kalau teman-teman tahu yang mainstream atau yang umum teman-teman mainkan, adalah game-game yang, kita biasa mainkan gitu ya, mungkin seperti Mobile Legends atau Dota 2, PUBG, Call of Duty, atau Free Fire ya. Game-game yang bisa dibilang, terkenal, tapi kita coba lihat game yang punya, eee, s apa ya, target audience tersendiri dan ini salah satu gamenya yang target audiensnya untuk orang yang lebih dewasa dan lebih suka untuk apa ya, bermain single player bukan multiplayer. Jadi, aspek single player. Oke, kita lihat ini contohnya Indonesia Empire, bagaimana kita, masuk ke dalam suatu game menjadi We have penguasa discovered Indonesia the ya. Nah, city-state. ini teman-teman lihat ya, jadi Establishing diplomatic seperti relations with biasa dia them ada will surely be beneficial for our empire. ada unsur, Perhaps we should apa send them an namanya, envoy. unsur tutorialnya di sini seperti disampaikan dalam bahasa Inggris, tentang apa, ya tentunya ada tutorial tersendirinya lagi di tahap awal, ya kita ikut aja There are oke. several different types of Dia city-states, ceritakan berbagai and jenis, each may provide different benefits in return for our jenis friendship. kota Our dan government, over bagaimana sih time,
will allow us to earn mengembangkan envoys to suatu grow these pemerintahan itu relationships. aspek-aspek apa yang diperhatikan? Misalnya Our diplomasi, city-state neighbors have agama, made perekonomian, our city perdagangan, continues to just as militer. our city. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini seperti gambar gambar pulau-pulau di Indonesia ya. Nah, ini Pulau Sulawesi dengan kotanya Makassar nih. Makassar itu ujung pandang ya. Ada ibu kota Sulawesi Selatan, terus ada kota Gorontalo, kota Banjarmasin, Majapahit ya. Ini mungkin namanya masih nama kerajaan di zaman dulu. Ada kota Bogor, Palembang, Lamuri dan sebagainya ya. Ini masuk dalam kategori historical fiction. Jadi seperti teman-teman sampaikan tadi di presentasi, adanya alternatif story atau ide-ide kreatif yang berdasarkan sejarah. Makanya tadi saya sangat mengapresiasi teman-teman yang mengupas secara mendetail atau menguasai bahan-bahan yang dalam ide kreatifnya secara mendetail, karena sangat tentu diperlukan dalam membuat suatu simulasi pemerintahan ini. Kita mengetahui letaknya kota Makassar itu di mana ya, atau mungkin dulu namanya sebelum Makassar apa ya. Misalnya ini Singapura itu namanya dulu apakah betul Temasek. Ini ada Bandar Brunei, Malabang, Tondo, belum ada Manila ya. Beijing misalnya ini belum ada. Ini kota-kotanya, ini peta mengikuti peta dunia ya sepertinya gitu. Kalau kita lihat kan ini Madagaskar, ini Afrika ya, benua Afrika, dan ini India, dan India, Delhi, Lahore ini mungkin masuknya masih Pakistan ya. Oke, ini ini bukan Afrika ya, ini masih Maladewa ya. Berarti ini kita belum masuk benua Afrika dan Timur Tengah. Jadi hanya peta Asia Tenggara, Asia besar ini Cina, dan Asia Timur ya masuknya ya. Ini India, terus Mongolia, terus Pakistan, Afghanistan. Nah, ketika kita mainkan game simulasi ini, kita tentu akan melihat fungsi dari user interface ya. Jadi aksi reaksi yang ada di dalam game mekaniknya itu sangat mendetail. Kalau kita lihat ini banyak sekali tombol-tombolnya. Tentu ini tidak mudah untuk diamati langsung paham seperti layaknya game mainstream, misalnya seperti Candy Crush, Subway Surfer, atau kalau game di PC mungkin game-game yang yang mungkin ada yang relatif lebih mudah, ada yang relatif harus membutuhkan waktu. Nah, ini seperti ini kita lihat ya, ada mapnya di sini ya. Kalau kita klik, ada juga yang sudah fitur-fitur yang kita sudah ketahui. Ini kotanya, kita klik seperti ini ya. Tentunya kalau di sini yang peta yang terbuka itu yang kita menjadi negara bagian kita, jadi atau negara kekuasaan kita. Jadi di dalam suatu pemerintahan itu pasti seseorang raja atau seorang perdana menteri, seorang presiden itu harus mempunyai wilayah ya. Nah, wilayahnya itu sudah ditentukan di dalam game ini dan ditandai dengan petanya lebih terang gitu ya. Dan di antara seluruh kota ini kita punya ibu kota. Ini ibu kotanya kita Majapahit. Nah, di dalam ini kita bisa melakukan pengembangan atau melahirkan, misalnya di sini ya, menciptakan misionaris. Ya, misionaris itu apa sih? Misionaris itu adalah kelompok pengemeluk agama gitu ya, semacam pendeta atau ulama yang menyebarkan agama ke wilayah yang lainnya. Jadi ini kan jenis gamenya skenario ya. Tadi ada jenis game yang biasa di mana kita mengembangkan suatu negara
kemudian mencoba untuk menguasai negara lain dengan cara menyerang. Nah, kalau di dalam skenario ini kita menguasai negara lain itu menggunakan kekuatan agama ya. Apalagi kalau di sini contohnya kan di negara Indonesia kuno ini agamanya masih agama Hindu Dharma. Nah, menggunakan senjata utamanya untuk menguasai wilayah lain itu menggunakan misionaris atau pendeta gitu. Jadi bisa kita buat itu, misalnya ini ya, saya memproduksi suatu misionaris, terus kemudian saya ke kota lain. Di kota lain saya bisa misalnya menciptakan pedagang. Kota lainnya saya bisa menciptakan semacam builder, itu semacam pembangun orang yang membangun misalnya tempat-tempat perkebunan atau hasil laut seperti itu, yang tujuannya di dalam pemerintahan itu untuk mendulang makanan atau memberikan bantuan untuk menciptakan produktivitas gitu, menciptakan uang lah gitu. Suatu pemerintahan itu harus berjalan sesuai dengan kekuatan ekonomi, kekuatan militer, dan kekuatan politik serta pengaruhnya gitu ya. Jadi di sini kita menghadapi suatu game yang berupaya untuk mengajarkan kita ciri-ciri pemerintahan, walaupun itu belum tentu 100% seperti itu ya pada prakteknya, tapi secara mendetail game ini mensimulasikan bagaimana kita belajar pemerintahan gitu ya. Nah, itulah yang game-game yang banyak pengikutnya juga, pengikut fanatiknya gitu ya. Selain genre-genre yang teman-teman ketahui gitu ya. Nah, ini misalnya membuat suatu shrine. Shrine itu semacam kuil atau temple gitu ya. Nah, kemudian di sini ada lagi misalnya membangun holy site, itu tempat-tempat suci. Harbor itu membangun pelabuhan. Builder itu untuk membangun pusat-pusat tempat untuk perekonomian, misalnya ini kebun pisang, ladang padi, atau peternakan, atau nelayan kepiting, nelayan mutiara. Ini ada pertambangan ya, misalnya kita pencet builder. Nah, kemudian di sini juga ada terletak sistem perdagangan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini Majapahit itu bisa melakukan perdagangan dan langsung muncul alur perdagangannya seperti ini ya. Kalau kita lihat ya, memang ini sudah dibuat sedemikian rupa ya, sedemikian apiknya, tanpa ada bug ya, tanpa ada kesalahan pemrograman. Tapi teman-teman jangan berkecil hati, ini hanya sebagai sumber inspirasi untuk mengetahui game-game mekanik dari game-game yang sudah established ya, yang sudah sangat kuat dari segi mekaniknya, dan masuk ke genre yang mungkin teman-teman sebagian besar sudah tahu, tapi juga saya ini mau tekankan supaya untuk memahami mekanik yang lebih rumit lagi. Nah, di sini kita lihat ya, ada pemilihan jalur rute perdagangan. Bisa kita pilih misalnya dari kota Majapahit ke Bogor, ke Makassar, Banjarmasin, atau yang lebih jauh lagi misalnya ke sini, ke Temasek atau Lamuri, yang lebih jauh lagi Bandar Brunei ya. Ada kota-kota lain yang belum terbuka sama sekali, misalnya ini Jaya Panyu ya. Panyu sudah mungkin. Nah, Panyu yang belum terbuka ini Linan. Nah, ini adalah tujuan yang kita mau kita datangi. Oke, misalnya saya mau pilih ini Panyu. Jadi dari sini langsung ke sana naik kapal laut ya. Nah, mungkin kalau teman-teman perhatikan, ini petanya dibuat semirip mungkin dengan keadaan geografis di Asia Tenggara ya. Di sini ada Laut Cina Selatan ya, kalau teman-teman tahu ini adalah laut yang menjadi konflik di era modern. Namun kita bisa lihat di dalam game ini
hal itu menjadi sesuatu yang tidak, apa ya, tidak